Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang kondisi kabel-kabel aksesoris dari Honda Jazz GT3 saya ini. Teman-teman bisa lihat ini kabel yang sudah terkelupas. Ini mungkin adalah untuk alarm, untuk sirine alarm. Ini juga ada kabel putus begitu saja. Bahkan ini sambung menyambung di tengah-tengah. Ini sangat tidak ini sangat berbahaya kalau menurut saya bila tidak terkontrol. Ini bahkan untuk kabel positif dari aki pun ini masih ada kabel aksesoris yang masuk ke dalam, dan ini negatif masih kosong. Oke, nanti kita akan telusuri kabel-kabel apa saja yang ada di mobil ini. Kita akan removal, kita akan buang ketika kabel itu sudah tidak berguna lagi, daripada menimbulkan potensi bahaya. Ya, ini selain kabel, ketika kita bongkar ternyata sangat kotor juga. Di dalam dashboard debunya sangat tebal sekali. Dan ini ada kabel dari head unit sebelumnya. Ini kondisinya sangat parah kalau menurut saya. Kita nanti akan coba bersihkan dan telusuri kabel-kabel yang tidak berguna. Nah, ini dari balik dashboard saya sudah dapetin beberapa kabel. Ini sepertinya adalah dari audio, dari power audio, yang berarti ini juga entah lari kemana, mungkin akan ke belakang ke tempat audio yang lama. Kita akan coba cek nanti. Dan cara pertamanya untuk menelusuri adalah membuka panel yang di kaki-kaki ini. Caranya cukup mudah, kita buka terlebih dahulu karetnya, karet pelipisnya ini. Cukup tanpa alat, hanya kita tarik-tarik saja, ini sudah bisa terlepas. Apabila karet sudah terlepas, ini sudah nampak panelnya ada dua bagian. Yang depan ini tinggal tarik aja. Ini karena ada model klip seperti ini, dua sisi, cuman ini tinggal satu yang terpasang, satunya sudah tidak ada. Nanti kita lengkapin biar rapat. Lalu berikutnya panel yang kedua ini sama, ada penguncinya, harusnya 3, ini tinggal 2. Nanti juga akan kita lengkapin, dan barulah karpet sudah bisa tidak terjepit lagi untuk kita buka. Ya teman-teman, di balik karpet ini juga sering terjadi kejutan-kejutan, kita akan lihat nanti. Ternyata karpet dasarnya ada beberapa lapis selain yang teratas tadi, cuman ini kabel-kabel sudah kelihatan dia mengarah ke belakang. Tapi kenapa ini ada basah? Sepertinya embun atau air atau bekas banjirkah mobil ini? Nanti kita cek lebih detail lagi. Oke, ini yang penting kabel sudah tahu arahnya ke belakang. Semuanya ada kabel power dan mungkin aksesoris-aksesoris yang sudah tidak ada lagi. Ini ada beberapa kabel, kita buka saja. Oke teman-teman, ini sudah terlihat kabel-kabelnya, tinggal kita tarik saja, kita keluarin. Karena kabel yang dari standar pabrikan pasti akan rapi, sedangkan ini sangat yakin bahwa ini adalah kabel tambah-tambahan aksesoris yang kita tidak tahu peruntukannya masih berguna atau tidak. Dan ini karena sudah dipastikan bahwa ini tidak berguna lagi, saya tidak ingin juga, makanya kita akan buang. Lalu berikutnya adalah panel yang di tengah dan belakang. Ini pasti untuk membukanya pasti di bawah karpet, namun karena karpet terjepit oleh panel ini harus kita buka terlebih dahulu. Panel ketiga ini karena ada kunci dari tali safety belt, kita buka pengikatnya. Cukup menggunakan baut 14, mudah saja, ini sudah bisa terlepas. Cukup diputar berlawanan arah jarum jam. Dan saya sarankan juga untuk teman-teman, kalau memang mobil bekas yang kita beli tidak yakin, sebaiknya kita bongkar saja. Ini berikutnya untuk melepas panelnya tetap sama, karet pelipisnya ini harus kita buka juga, tidak perlu alat. Lalu tinggal kita tarik saja untuk panel ketiga. Panel ketiga ini ada klipnya sama, ada beberapa klip. Ini yang di ujung jenis klipnya seperti ini, tetapi tidak masalah,
Ini hanya pengait antar panel dan tidak kita butuhkan alat tambahan atau alat bantu yang krodit. Oke, ini sudah terlepas. Pastikan ini tidak ada patah sehingga tidak menimbulkan bunyi-bunyi nanti ketika jalan. Dan ini kotor sekali, nanti juga akan kita cuci terlebih dahulu, kita bersihkan. Ya teman-teman, jalur kabel ini memang sudah umum. Biasanya mekanik-mekanik aksesoris akan melewatkan kabel melalui jalur ini. Untuk itu teman-teman juga harus tahu cara membukanya. Berikutnya adalah panel yang keempat. Panel keempat bagian bawah ini sama. Ini ada beberapa klip yang sisi atas dan sisi samping. Ini tinggal 2 dari 3. Yang satunya ada kosong, nanti juga akan kita lengkapin. Karena biasanya teman-teman mekanik di luaran asal terpasang lagi, dan ini adalah contoh bukti nyatanya. Oke, ini kabel dari depan sudah bisa nyampe sini. Dia dilewatkan jalur bawah karpet. Namun bersamaan dengan membuka kabel ini, saya dapetin banyak kejutan-kejutan kondisi mobil ini. Oke, berikutnya adalah di sisi belakang bagian bagasi. Karena mungkin ini saya yakin sekali dulu ada power audionya yang dilewatkan, yang ditaruh di sini. Tapi ini ketika dijual sudah tidak ada lagi. Untuk itulah kita bersihkan. Ini kabel-kabelnya udah sampai belakang, jenis-jenis kabel audio dan juga kabel yang ada listriknya, terutama yang merah ini yang sama dengan yang terpasang di aki tadi. Teman-teman bisa bayangkan bila yang kabel merah ini menyentuh di bodi tanpa pelindung, pasti akan short akinya. Ini sangat berbahaya sekali. Untuk teman-teman ketahui, walaupun arusnya adalah dari baterai, listrik dari baterai, namun ketika 12 atau 24 volt ini langsung ke bodi, dia akan seperti mesin las, akan muncul bunga api dan bahkan juga menyebabkan mobil terbakar. Oke, ini kabel hijau, ini power sudah lepas. Ini juga ada kabel apa lagi enggak tahu, ini juga sudah lepas, buang saja. Ini ada koneksi-koneksi yang sudah diputuskan dengan langsung saja. Bahkan ini ada stekon-stekon yang masih terhubung. Ini harus kita lepaskan semuanya. Dan pada sisi ini kabel terjepit karpet dengan kursi. Jadi ini saya lepaskan saja bautnya, sekaligus melepaskan baut, sekaligus mengecek apakah terjadi banyak kotoran atau bahkan tadi potensi air yang ada di dek bawah dari mobil ini. Ya, ini saya lepaskan beberapa baut pengunci. Cukup mudah saja, tidak perlu khawatir karena ini bautnya semuanya mechanical, yang mudah terlihat, mudah dibuka dan mudah dipasang lagi. Yang penting tujuan kita adalah kabel-kabel di bawah karpet ini sudah bisa terbuang semuanya untuk menghindari potensi bahaya yang lebih besar. Oke, ini sudah bersih kabel-kabelnya, tinggal yang kabel merah. Kalau ini tidak bisa ditarik ke belakang, tapi ini harus ditarik ke depan, mengingat ada kepala fuse besar di dekat akinya. Yang penting dia sudah tidak terjepit, nanti bisa kita tarik dari arah aki. Ini beberapa panel yang sudah saya bersihkan. Ini terpaksa semuanya dicuci biar debunya ndak hilang, biar fresh, dan saya dibantu oleh asisten saya. Oke, dia adalah yang membersihkan semuanya teman-teman. Dan inilah kabel merah yang terhubung ke belakang, yang tadi terhubung langsung di aki. Ini yang bisa langsung kita tarik saja dari arah depan. Oke, ini kabel merah dengan pengamanan yang seadanya. Dan ini juga langsung dibersihkan debu-debu, pasir, dan jajanan-jajanan yang jatuh di daerah sini sudah bersih semua. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.